Selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat datang di Persekutuan Doa Gabungan 4 Rayon dan 3 Pos PI. Menjadi sukacita bagi kita semua kalau kita bisa berkumpul malam ini, bisa bersekutu meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa sama-sama melakukan persekutuan doa kita. Mari untuk memulai ibadah kita siapkan hati kita buka di dalam doa. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur pada malam hari ini, sekalipun di dalam masa pandemi yang terjadi, gereja kami masih bisa mengadakan persekutuan doa, sekalipun melalui online ya Tuhan. Sekalipun kami pada malam hari ini juga hanya menatap layar kaca, tetapi kami berdoa biarlah Roh Kudus menjamah menolong setiap kami agar hati kami tetap fokus, baik ke dalam acara persekutuan doa malam ini ataupun fokus juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawa acara persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah melalui persekutuan doa ini, kami juga boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan hati kami, jiwa kami pun boleh mendapatkan kesegaran, juga dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan mengenal kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu masa lalu kita, kelebihan kita, bahkan kekurangan kita. Oleh karena itu, kalau kita semua masih diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan, itu semua hanyalah anugerahnya. Mari kita naikkan sebuah pujian, kita mau nyatakan sikap kita mau setia sampai akhir hidup kita. Kita mau katakan, Bapa mengenal hati kita, Dia mengenal masa lalu kita, mengenal hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi kita pujikan, Bapa Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Ada dua pokok doa yang akan kita sama-sama doakan. Yang pertama, kita akan mengucap syukur atas penyertaan pertolongan Tuhan dalam hidup kita selama tahun yang lalu. Yang kedua, kita akan berdoa bagi Rayon Pregolan dan juga Pos PI Laguna atau Pakuwon. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Di tahun yang lalu banyak hal yang sulit kami hadapi, banyak pergumulan, banyak tantangan, bahkan kami harus menghadapi pandemi sampai hari ini. Tapi kami bersyukur boleh melewatinya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan bahkan tahun pun berganti. Kami bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya. Dan kami juga saat ini menyerahkan gereja-Mu, Elion Pregolan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati, menyertai segenap hamba Tuhan dan juga pengurus rayon. Mereka boleh bekerja sama dengan baik, boleh membangun gereja-Mu, dan Tuhan berkati gereja-Mu boleh terus bertumbuh dan makin hari boleh makin memuliakan Engkau. Dan Tuhan juga berkati untuk setiap jemaat-Mu yang ada di sana. Biarlah Tuhan juga boleh memakai untuk setiap jemaat Pregolan, boleh juga melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami juga mengingat untuk pos di Laguna atau Pakuwon, biarlah Tuhan yang juga boleh memberkati, menyertai untuk semua jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Biarlah melalui pos ini ada banyak orang yang juga boleh dimenangkan bagi Engkau. Tuhan yang memberkati dan menyertai, baik itu Rayon Pregolan maupun pos di Pakuwon. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa untuk vaksin yang sudah ditemukan, dan kita berdoa untuk khususnya penyebaran COVID di tahun 2021 ini supaya bisa dihambat sehingga sungguh-sungguh kondisi kita menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pada saat ini ya Tuhan, untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia dan bahkan di Surabaya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan selalu memberikan hikmat untuk pendistribusian vaksin ini sehingga sungguh-sungguh dapat dipakai tepat guna ya Bapa. Kami serahkan Tuhan juga memberkati untuk penyebaran akan COVID-19 di tahun 2021 ini. Ya Tuhan, meskipun dalam kekhawatiran kami berharap kepada Tuhan, Engkau saja yang sanggup ya Tuhan untuk memulihkan negeri kami, memulihkan akan dunia kami ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh COVID ini bisa semakin mereda dan kondisi dapat membaik ya Bapa. Kami serahkan juga setiap petugas medis ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati mereka, melindungi mereka, dan Tuhan yang akan memberkati segala orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga akan berdoa menyerahkan untuk rayon satelit dan juga Bukit Palma, Pos PI Bukit Palma, kita serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang akan memimpin akan masa depan mereka dan juga untuk perkembangan mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pada saat ini untuk rayon satelit dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan jika Engkau memberikan berkat-Mu selama ini, di mana Engkau sudah sangat memberkati rayon satelit, sehingga melalui mereka nama Tuhan dapat ditinggikan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati segala program-program mereka di tahun ini. Biarlah Tuhan memberkati baik itu secara online maupun offline. Berkati juga Pak Henry sebagai gembala, Tuhan juga memberkati. Dan kami serahkan juga tim hamba Tuhan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Kami serahkan juga untuk Pos PI Bukit Palma, untuk Pak Davi dalam tangan Tuhan. Juga Engkau memberkati kerjasamanya dengan pengurus di pos ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati juga perkembangan Pos PI ini supaya sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan. Dan kami serahkan sekali lagi untuk rayon satelit dan Pos PI Bukit Palma ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan selalu memimpin dan menyertainya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya banyak dari kita yang mengalami kesulitan karena adanya virus corona ini. Tapi kalau kita boleh melihat hal positif dari adanya virus corona ini, saya percaya kita lebih menghargai waktu kita lebih menghargai kehidupan kita. Karena kalau kita ada sampai saat ini, itu hanyalah karena anugerah Allah. Mari kita pujikan sebuah pujian yang boleh mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah kesempatan dari Tuhan dan boleh kita gunakan untuk menjadi berkat. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Supaya Selagi aku menjadi berkat ketika aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau di hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk berdoa bersama. Kita adalah para pemimpin gereja. Jadi sebelum kita memulai akan segala program kita di tahun 2021 ini, ada baiknya kita berkumpul bersama, kita berdoa bersama. Karena kita tahu tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah. Masih banyak tantangan, kesulitan akan kita hadapi nantinya. Untuk itu kita perlu minta pimpinan, kekuatan, dan juga pertolongan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kesempatan kembali Kau berikan kepada kami Tuhan, para pemimpin gereja, kami para hamba Tuhan, majelis pengurus, boleh berkumpul bersama-sama, di mana tujuan kami datang ke tempat ini adalah untuk berdoa bersama sebelum kami memulai akan kegiatan kami, program-program kami di tahun 2021 ini. Pimpin Tuhan akan acara ini, Engkau menyertai kami, pimpin juga kami dalam merenungkan firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan berkenan memperlengkapi dan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak pendatang pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tema hari ini saya tidak bicara mengenai pengharapan karena kita sudah banyak bicara tentang hal itu waktu Natal maupun Tahun Baru. Tapi saya akan bicara tentang pelayanan saudara dengan sebuah tema yaitu pelayan yang diperkenan Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara untuk melihat dari Injil Matius pasal 20. Kita akan baca ayat 20 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 20 kita akan baca ayat 20 sampai dengan ayat 28.
Setelah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17, di mana pada waktu itu Yesus sebelum dia disalibkan dan sebelum dia kembali ke surga, dia ada sebuah permintaan doa kepada Bapa yang berbunyi seperti ini. "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Nah, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang ada dalam Kristus. Jadi kita melihat Bapak Ibu, dalam doa ini Yesus mengatakan, "Bapa, aku minta supaya orang-orang percaya itu tidak langsung diambil untuk kembali ke surga, tetapi biarkan mereka tinggal dalam dunia ini." Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita membaca ayat ini, pernah nggak kita berpikir, kira-kira apa tujuan Yesus waktu berkata seperti itu? Mengapa Yesus menahan orang-orang percaya untuk tetap tinggal dalam dunia ini? Jawabannya karena Yesus ingin agar orang-orang percaya ini, termasuk saya dan juga saudara, itu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana kita bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan waktu Yesus kembali ke surga, yaitu dengan kata lain, kita harus melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita harus melayani Tuhan, itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Tapi sayang Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya yang menyebut dirinya orang Kristen atau orang yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang tidak mau ambil pelayanan, atau mereka pura-pura tidak mengerti akan ayat ini. Ketika mereka diminta pelayanan, banyak alasan yang mereka kemukakan. Atau ada juga yang mau melayani Tuhan, tetapi Bapak Ibu, seringkali mereka gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena harapan mereka waktu melayani itu nggak seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka kecewa, mereka meninggalkan Tuhan. Atau ada juga orang-orang berhenti di tengah jalan karena mereka tuh tersandung dengan berbagai macam masalah. Mungkin juga keuangan, jabatan, dan juga yang lainnya. Apa yang kasih Tuhan? Bagaimana caranya kita sebagai orang percaya waktu kita melayani Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Sehingga kita bisa mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik, dan kita pun bisa melayani Tuhan dengan setia sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Nah, untuk hal ini kita boleh belajar dari perikop yang baru kita baca tadi Bapak Ibu, yaitu dari Injil Matius pasal 20 tadi. Kalau kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita ingat waktu kita melayani Tuhan. Saya ulangi, ada 3 hal yang harus kita ingat waktu kita ambil bagian dalam pelayanan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu melayani Tuhan bukan untuk mengejar jabatan atau kekuasaan. Jadi waktu kita melayani Tuhan Bapak Ibu, tujuan kita itu apa? Motivasi kita itu apa Bapak Ibu? Bukan untuk mengejar jabatan atau kekuasaan, tapi sebagai wujud kita membalas kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari ayat 20 dan 21, khususnya ayat 21 yang berkata seperti ini. Ketika itu ibu dari Zebedius atau ibu dari Yohanes dan juga Yakobus datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" Lalu dia menjawab seperti ini,
Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Bapak Ibu, banyak alasan orang itu melayani Tuhan. Ada yang dengan terpaksa, ada juga yang dengan sukarela, karena memang sesuai dengan bidang mereka, senang untuk melayani orang lain. Ada pula yang juga untuk mengejar jabatan, dan itu terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi waktu mereka memutuskan meninggalkan semua apa yang mereka miliki, kemudian mereka ikut Tuhan Yesus, tujuan mereka cuma untuk apa? Mereka ingin mendapat jabatan, ingin mendapat kekuasaan, itu yang mereka inginkan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Yesus pada waktu itu tiba-tiba ibu dari Yohanes dan juga Yakobus datang kepada Tuhan Yesus minta supaya anaknya nanti ditempatkan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, posisi sebelah kanan kiri itu bukan cuma sekedar pengertian biasa seperti kita waktu duduk atau waktu kita makan, enggak. Tapi pengertiannya duduk di sebelah kanan kiri itu ada orang yang mendapat kepercayaan dalam jabatan tertentu. Tentu orang itu adalah orang yang ada pangkatnya dan juga mendapatkan income yang besar juga dalam posisi seperti itu. Dan itu yang dikejar oleh murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan kita sekarang, mengapa tiba-tiba mereka itu ada pemikiran seperti itu? Mengapa mereka tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu, diwakili oleh ibu dari kedua anak ini? Itu tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat pasal sebelumnya Bapak Ibu, dari pasal 13, kemudian juga pasal 18 dan 20, berulang kali Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah. Jadi mereka pikir inilah saatnya, gak lama lagi Yesus sebentar lagi akan mendirikan sebuah kerajaan di Israel, akan mengusir penjajah Romawi. Dan sebelum semuanya itu terlambat, maka mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mengajukan permohonan tersebut. Nah, kapan pemulihan kerajaan itu terjadi? Menurut pemikiran mereka, tafsiran mereka sebagai orang-orang Yahudi, mereka mengatakan ketika Mesias itu datang ke Yerusalem, kemudian dia meninggikan dirinya, itulah saat Mesias akan memerintah akan dunia ini. Nah, sebelumnya itu Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau kita baca pasal 20 ayat 19, di mana Yesus mengatakan, aku akan ke Yerusalem. Di sana aku akan disalibkan, kemudian juga akan dibunuh oleh orang tersebut. Nah, yang mereka tangkap murid-muridnya itu, yaitu bukan penyalibannya, tapi ketika mereka memikirkan Yesus akan ke Yerusalem, itu artinya saatnya sudah tepat. Yesus akan mendirikan kerajaannya dalam dunia ini. Nah, sebelum semuanya terlambat Bapak Ibu, maka Yohanes dan Yakobus mengutus mamanya, ibunya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan tujuan supaya mamanya itu bisa ada suatu kesempatan mengutarakan maksudnya kepada Tuhan Yesus dan bisa Yesus supaya waktu mendengar itu ada perasaan sungkan, ada perasaan nggak enak karena yang ngomong itu orang lebih tua, maka akan ditempatkan akan Yohanes dan Yakobus di sebelah kanan dan sisinya. Nah, siapakah sebetulnya mama dari Yohanes ini Bapak Ibu? Kalau kita pelajari, dia itu adalah adik dari ibunya Yesus, itu adik dari Maria. Jadi secara nggak langsung, ibu ini adalah tante dari Tuhan Yesus. Dan tentu saja Bapak Ibu, kalau tante yang ngomong pada Tuhan Yesus tentu ada perasaan sungkan. Dan mungkin bisa dijawab dengan lebih tepat daripada mereka sendiri yang ngomong pada Tuhan Yesus sebagai saudara sepupu. Nah itu yang mereka lakukan Bapak Ibu. Nah waktu mendengar hal itu, bagaimana respon Tuhan Yesus? Yesus berkata seperti ini. Posisi jabatan yang ada dalam dunia ini dengan apa yang ada dalam diri kerajaan Allah itu beda. Kalau engkau ingin mendapat jabatan dalam kerajaan Allah, maka kamu harus berkorban. Kamu harus siap untuk minum cawan penderitaan yang akan kuminum nantinya. Apa engkau siap untuk minumnya? Nah, waktu mendapat pertanyaan seperti itu, bagaimana jawaban dua murid itu? Mereka langsung mengatakan, kami siap Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat waktu mereka katakan kami siap Tuhan, itu mereka tuh sama sekali nggak berpikir cawan penderitaan itu seperti apa. Mereka mungkin cuma menderita biasa aja, jadi mereka siap aja waktu ditawari seperti itu. Tapi faktanya Bapak Ibu, ketika Yesus ditangkap, mereka lari semua ketakutan. Karena mereka ngeri akan mendapat penderitaan seperti itu. Kita lihat mereka nggak siap sama sekali. Waktu mereka mengatakan siap, karena mereka pikirkan cuma jabatan. Bukan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu mendengar dua orang ini berkata seperti itu diwakili oleh ibunya, maka murid-murid yang lainnya itu marah. Kalau kita baca ayat 24, mereka marah kepada dua orang ini karena mereka pikir mendahului mereka. Kenapa mereka marah? Karena mereka sama-sama mengejar jabatan waktu ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka pikir kalau kamu dua orang itu maju duluan dan kamu mendapat posisi, dan kami 10 orang ini mau tempatnya di mana?
Mereka marah kepada dua orang ini. Dan sebelumnya kalau kita pelajari dalam Lukas pasal 9:46, kita juga melihat bagaimana mereka bertengkar untuk mendapatkan tempat yang terbesar di antara mereka. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi murid-muridnya, 12 murid itu sama-sama sepakat, sama-sama sehati untuk mengejar jabatan waktu mereka ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak terima kalau dua orang itu bisa mendapatkan jabatan lebih baik dengan mendahului mereka untuk mengajukannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak kasih Tuhan, apa yang mereka lakukan ketika mereka punya pemikiran seperti itu menunjukkan ketidakpekaan mereka sebagai seorang murid kepada apa yang akan dihadapi oleh gurunya, penderitaan yang akan dihadapinya. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, Yesus itu berulang kali mengatakan, aku akan menderita. Kalau kita baca 16, ayat 17 dan juga ayat 20, aku akan disalibkan, aku akan menderita. Tapi itu sama sekali nggak didengarkan oleh murid-muridnya. Sama sekali mereka nggak tergerak dan mereka tidak peka sama sekali. Justru waktu Yesus berkata seperti itu, celakanya, ironisnya Bapak Ibu. Kalau kita baca Matius pasal 20 ayat 19, itu Yesus mengajukan suatu ungkapan di mana dia akan berita. Kemudian ayat 20 disambung dengan permintaan dari ibu Zebedius ini. Nah, kalau kita lihat dengan baik-baik, Injil Matius mengatakan ayat 20 bagian pertama, kata pertama dikatakan maka, itu artinya sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi ayat 20 katakan, maka ibu dari Zebedius bersama anaknya datang pada Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Yesus mengatakan suatu penderitaan. Jadi mereka sama sekali tidak tergerak, tidak peka waktu Yesus akan menderita. Yang mereka pikirkan cuma jabatan. Maka mereka menyuruh ibunya datang kepada Tuhan Yesus untuk minta jabatan di sebelah kanan dan kirinya. Bapak kasih Tuhan, ketidakpekaan itu terjadi ketika Yesus juga di Taman Getsemani. Waktu Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Mereka sama sekali nggak ada kepekaan untuk bisa mengerti bagaimana penderitaan gurunya. Malah mereka tidur waktu diajak bersama-sama berdoa di Taman Getsemani. Kita lihat Bapak Ibu, kapan Yesus merasa seorang diri? Bukan pada waktu Taman Getsemani, bukan pada waktu dia disalib, bukan. Tapi ketika murid-muridnya sudah memikirkan jabatan, pada waktu itu Yesus seorang diri. Mulai tinggalkan oleh murid-muridnya. Karena yang mereka pikirkan bukan Yesus, bukan gurunya, tapi cuma jabatan. Itu yang mereka pikirkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua, baik saya sebagai hamba Tuhan, dan juga Bapak Ibu dan juga saudara sebagai majelis, sebagai pengurus, kita di sini punya jabatan masing-masing. Kita sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Pertanyaan saya, apa motivasi kita waktu melayani Tuhan? Apa motivasi kita Bapak Ibu? Mengejar jabatan atau seperti apa? Tapi dari situ Tuhan, ada seorang teman saya, sama-sama hamba Tuhan, menceritakan pengalaman dia. Dia sudah pelayanan di sebuah gereja, kemudian dia keluar. Kemudian saya tanya, kenapa kamu keluar? Kamu kan sudah enak di sana. Dia mengatakan, saya nggak betah dengan gembala senior saya. Waduh, orangnya itu begitu tidak suka. Gila-gila jabatan. Jadi dia tuh paling nggak suka hamba Tuhan ini ketika ada seorang rekan kerja masuk sepelayanan dengan dia, lebih berkarisma, lebih bertalenta, lebih pintar, lebih banyak disukai jemaat. Langsung dia menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mengusir akan hamba Tuhan untuk bisa keluar dari gerejanya. Itu terjadi Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang gila jabatan, dia cuma memikirkan kepentingan dia pribadi, bukan kerajaan Allah. Bukan tentang pelayanan seperti apa dimajukan, tapi bagaimana dia bisa tetap memperkaya akan dirinya. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita melayani seperti itu, jelas Allah tidak berkenan di hadapan kita. Ingat Bapak Ibu, jabatan itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah mau mengambilnya, kapanpun kita bisa kehilangan jabatan. Tapi kalau Allah masih mengizinkan, kita pasti bisa duduk dalam jabatan itu. Jadi kita nggak perlu mengejar jabatan. Kalau sudah waktunya, Allah akan memberi. Yang terpenting, bagaimana kita melayani Tuhan yang terbaik. Itu harus kita lakukan. Waktu kita sebagai hamba Tuhan, waktu kita sebagai majelis, waktu kita sebagai pengurus, waktu kita melayani Tuhan, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memberikan terbaik pada Tuhan, bukan untuk mengejar jabatan Bapak Ibu. Jabatan itu cuma sementara, dan kita harus hati-hati akan hal ini, karena itu bisa menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, waktu kita melayani Tuhan, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk jabatan. Saya ulangi, waktu kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan kita punya jabatan, jangan menyalahgunakan akan jabatan kekuasaan yang kita miliki. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat 25 yang berkata seperti ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kita tahu
bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Bapak Ibu, waktu Yesus melihat murid-muridnya begitu haus jabatan, Yesus sama sekali nggak marah. Dia kemudian memanggil murid-muridnya untuk berkumpul bersama dengan penuh kelembutan. Dia mulai menjelaskan bagaimana orang-orang dunia waktu mereka mendapat jabatan, bagaimana mereka memerintah akan apa yang mereka lakukan. Dikatakan waktu itu seperti itu, di mana mereka menggunakan kekuasaannya untuk memerintah dengan tangan besi dan juga menjalankan kuasanya dengan keras sehingga membuat rakyat menderita. Apa yang kasih Tuhan? Apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus terjadi juga pada zaman itu. Kalau kita ingat kisah Natal, Raja Herodes, dia menggunakan jabatannya untuk membunuh bayi di bawah umur 2 tahun. Karena dia takut jabatannya diambil oleh bayi Yesus itu nantinya. Maka dia mengambil keputusan, bayi di bawah umur 2 tahun dibinasakan semua. Dia takut jabatannya hilang dan dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan dia pribadi. Yang kedua, contoh kedua itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tuh mendapat jabatan sebagai pelayan Tuhan, tapi seringkali mereka menggunakan kesempatan itu, jabatan itu untuk kepentingan dia pribadi. Pada waktu dikatakan, tidak ada dalam orang Yahudi itu orang Farisi atau imam besar yang miskin, semua kaya. Kenapa? Karena mereka menggunakan jabatannya untuk mendapat keuntungan untuk mereka pribadi. Mereka seringkali memeras para janda untuk mendapat keuntungan bagi mereka pribadi. Itu sebabnya mengapa Yesus menegur mereka begitu keras. Kau orang munafik dengan perbuatan seperti itu. Kamu kelihatan begitu saleh, tapi hidupmu jauh daripada kesalahan tersebut ketika kau menggunakan kekuasaanmu untuk mendapat keuntungan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akan Tuhan Yesus sendiri, apa yang diajarkan itu betul-betul dia lakukan, Bapak Ibu. Yesus sama sekali nggak pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia pribadi. Kita ingat waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sebetulnya pada waktu sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, dia bisa meminta Allah untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk bisa membersihkan orang-orang yang akan menangkap dia. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia dengan rela hati ditangkap untuk menderita, mati bagi orang-orang berdosa. Bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali waktu kita mendapat jabatan, itu seringkali kita salah gunakan untuk kepentingan kita pribadi. Tentu kita ingat Bapak Ibu seorang pendeta dari Singapura yang bernama Pendeta Kung Hee. Dia seorang pendeta cukup terkenal dari sebuah gereja yang bernama City Harvest. Dia memulai gereja itu dari nol, dari jemaat yang begitu sedikit. Kemudian berkembang terus sampai akhirnya jemaatnya menjadi puluhan ribu orang. Dia cukup terkenal, tapi suatu ketika dia ketahuan hidup tidak benar. Apa? Yaitu dia menggelapkan uang gereja, uang persembahan jemaat sekitar kurang lebih 500 miliar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kepentingan dia pribadi, untuk istrinya yang mau jadi penyanyi supaya diorbitkan lebih terkenal lagi. Bapak yang kasih Tuhan, seorang pendeta yang begitu berhasil dalam pelayanannya, dia lupa diri menggunakan jabatannya untuk kepentingan dia pribadi. Siapa yang bisa melarang dia waktu dia menggunakan uangnya? Nggak ada. Karena dia adalah seorang pendiri gereja itu. Menggunakan jabatan untuk kepentingan dia pribadi itu sangat tidak dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu. Saya juga pernah mendengar Bapak Ibu ketika ada seorang hamba Tuhan pinjam uang pada jemaatnya dan tidak bisa membayar. Atau seorang majelis yang pinjam uang pada seseorang dan tidak bisa membayar. Waktu saya tanya, loh kenapa kamu pinjami? Dia mengatakan, bagaimana saya nggak pinjami? Dia itu kan hamba Tuhan, dia kan majelis. Ya setelah saya pinjami, saya percaya mereka tidak akan berbuat yang tidak. Tapi nyatanya seperti itu. Ingat Bapak Ibu, seringkali orang memandang kita hamba Tuhan, majelis dengan pandangan yang cukup tinggi. Jadi waktu kita minta sesuatu, bantuan sesuatu, mereka seringkali bisa menolong kita, membantu kita. Tapi seringkali kita menyalahkan gunakan untuk kepentingan kita pribadi. Itu jelas sangat tidak dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang berkenan di hadapan Allah? So, kita seringkali menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan kita pribadi, Bapak Ibu. Allah tidak mengehendaki seperti itu. Percuma Bapak Ibu kita melayani Tuhan dengan begitu setia kalau kita menyalahgunakan jabatan yang diberikan Allah kepada kita. Nantinya waktu kita berhadapan dengan Tuhan, mungkin Tuhan akan mengusir kita. Aku tidak mengenal engkau. Meskipun engkau setiap kali berseru atas nama Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Karena engkau telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapanku. Alangkah sedihnya kita kalau sampai terjadi seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu kita mendapat kesempatan, waktu Allah memberi kita kepercayaan untuk jabatan tertentu,
Mungkin kita sebagai gembala sidang, gembala rayon, sebagai majelis, sebagai pembimbing sebuah persekutuan, pembimbing komisi, ingat, jangan menyalahgunakan jabatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu akan diperhitungkan oleh Allah kelak di hadapan Tuhan waktu kita dipanggil nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan menjadi seorang pelayan yang diperkenan Tuhan? Yaitu yang ketiga, kita melayani Tuhan adalah untuk mempersembahkan diri kita sebagai hamba. Saya ulangi, waktu kita melayani Tuhan, maka kita sudah mempersembahkan hidup kita, diri kita sebagai seorang hamba. Itu yang kita ingat baik-baik. Nah Bapak Ibu, kita baca 26-27 berkata seperti ini, Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang kehidupan orang-orang dunia yang memerintah, maka kemudian Yesus menjabarkan bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan waktu mereka melayani Tuhan. Setiap orang ingin mendapat jabatan, ingin menjadi besar, dan ingin terkemuka, itu tidak salah. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu Yesus mengatakan, kalau engkau ingin menjadi besar, maka jadilah pelayan. Kalau engkau ingin menjadi terkemuka, maka jadilah hamba. Artinya, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita duduk dalam sebuah jabatan dan kita sebagai pemimpin, maka lamenta kita tetap rendah hati. Jangan sombong dengan apa yang menjadi milik kita, jangan sombong dengan jabatan yang kita miliki. Tapi kita melayani Tuhan dengan rendah hati. Yaitu waktu kita menjadi seorang pemimpin yang mau melayani, bukan cuma mau dilayani. Waktu kita menjadi seorang pemimpin yang mau turun ke bawah, bukan cuma duduk di dalam kursi yang empuk, tapi mau turun ke bawah, bagaimana bisa mengembangkan gereja dan juga mengelola agar gereja yang ada. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian ayat 28, Yesus mengajak orang-orang untuk belajar kepada Dia, di mana Yesus mengatakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan Bapak Ibu. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menjadi pelayan, dan waktu kita duduk dalam sebuah kepemimpinan, waktu kita mendapat jabatan itu, maka yang harus kita lakukan, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Rendah hati, menjadi hamba, menjadi pelayan. Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Waktu Dia datang dalam dunia, Dia sama sekali tidak minta untuk dilayani, tapi justru Dia melayani akan manusia yang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib supaya manusia itu bisa diselamatkan. Itulah Tuhan kita, dan Allah minta waktu kita melayani Tuhan, kita belajar seperti Dia, yaitu kita melayani dengan penuh rendah hati, mau menjadi hamba yang penuh dengan kasih, melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang sekitar kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita selama ini sebagai seorang pelayan Tuhan? Apa kita bersikap seperti bosi, yang suka menjadi seperti majikan yang perintah sana perintah sini, atau kita menjadi seorang hamba yang mau terjun ke bawah untuk bersama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan, memajukan gereja kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk penutup saya akan membacakan sebuah quote dari seorang tokoh gereja, yaitu Martin Luther King Jr. Dalam sebuah pidatonya tahun 68, dia ada berkata seperti ini. Dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang berkata, setiap orang bisa menjadi besar karena setiap orang dapat melayani. Kamu tidak harus mempunyai gelar sarjana untuk melayani. Kamu tidak harus pandai berkata-kata untuk melayani. Kamu tidak harus mengenal siapa Plato dan Aristoteles untuk melayani. Kamu tidak harus mengerti teori dari Einstein untuk melayani. Kamu tidak harus menguasai teori fisika untuk melayani. Yang kamu perlukan adalah cuma satu, yaitu hati yang penuh dengan sukacita karena kasih karunia Allah, dan jiwa yang penuh dengan kasih, dan kamu akan menjadi seorang pelayan yang besar. Bapak dikasihi Tuhan,
Kita melihat di sini apa yang dikatakan Martin Luther King Jr. Kalau engkau ingin menjadi pelayan besar, ingin menjadi seorang besar, maka layani Tuhan dengan penuh hati. Kamu nggak harus mempunyai segala macam hal dalam dunia ini, harus mempunyai kepandaian atau kekayaan. Enggak. Yang perlu kamu miliki adalah satu, yaitu hati yang penuh dengan kasih karunia. Artinya kita begitu bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah kita terima. Waktu kita begitu bersyukur, maka kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh rendah hati. Yang kedua, kita harus penuh dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang lain. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah hitung-hitungan waktu melayani Tuhan. Kalau kita punya kasih kepada orang lain, maka kita akan berupaya dengan bagaimana caranya untuk bisa memberikan berita keselamatan bagi orang-orang sekitar kita. Itu yang kita miliki Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Di awal tahun ini Bapak Ibu, saya memang tidak mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang pengharapan, tapi coba kita belajar sebagai seorang pelayan Tuhan. Coba kita koreksi Bapak Ibu, selama ini kita sebagai pelayan Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Apa motivasi kita? Bagaimana kehidupan kita waktu kita mendapat jabatan tersebut? Apakah kita sudah melayani Tuhan sebagai seorang hamba, di mana kita mau senantiasa melayani, bukan dilayani? Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biar firman-Mu senantiasa menuntun kami Tuhan, untuk bisa menata kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana kami mempunyai motivasi yang benar, bukan mencari jabatan, tapi sebagai wujud kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami tidak menyalahgunakan jabatan yang telah Kau berikan pada kami, dan biarlah kami juga bisa menjadi seorang pelayan yang mempersembahkan hidup kami sebagai seorang hamba, seperti Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami memasuki tahun 2021 ini dalam menambah kehidupan kami di waktu akan datang selama 1 tahun ini dan juga waktu-waktu berikutnya. Kami betul-betul bisa menempatkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Letih lemahkah engkau, tak berdaya, seakan semua tiada akhirnya, hilang asa terbayang saat kau Cobaan dan rintangan kau lalui, seakan engkau berjalan sendiri. Pandanglah Yesus Tuhan, Dia Allah yang setia. Percayalah dan taat padanya. Percayalah, sandarlah padanya. Percayalah dan taat padanya. Percayalah, sandarlah padanya senantiasa. Sebab ku percaya, rancangannya sempurna, ku dibimbingnya kepadanya. Sebab tak dibiarkannya engkau goyah, panjang lebar kasih-Nya
kepadanya. Jemaat sekalian, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini, dan juga memasuki tahun yang baru sebagai umat Tuhan. Kita mau datang bersama-sama berdoa. Pertama-tama mari kita berdoa bagi setiap jemaat, khususnya mereka yang sedang menghadapi pergumulan dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tentunya tidak mudah menghadapi situasi ini bagi mereka, dan juga mungkin bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan yang menopang dengan firman-Nya, dengan janjinya, dan Tuhan juga yang memberi jalan keluar pada waktunya. Demikian juga bagi jemaat yang sedang menghadapi persoalan dan kesehatan mereka. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan juga memberi kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, karena itu pada saat ini Tuhan kami datang dengan ucapan syukur karena Tuhan yang sudah baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, dan hidup setiap anak-anak-Mu, khususnya saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam pergumulan yang berat karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi yang sedang menimpa kehidupan bangsa kami dan kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong, Engkau sendiri yang menopang setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan dan jalan keluar pada waktunya. Karena Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan Engkau yang sanggup menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu dan memberikan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, Engkau pun juga yang pernah mengalami kelemahan kami ya Tuhan. Engkau mengerti dan merasakan kelemahan dan penderitaan kami. Tuhan menopang setiap kami, setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Dan Tuhan yang menguatkan iman mereka, dan bahkan Engkau bermurah hati memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita, jemaat yang ada di Elion Galaksi. Saudara, mari kita berdoa bagi para hamba Tuhan dan pengurus Rayon Galaksi, supaya mereka boleh bersahati di dalam pelayanan mereka, menggembalakan jemaat Tuhan di sana. Dan kita juga berdoa bagi setiap jemaat, supaya dalam situasi apapun mereka boleh setia kepada Tuhan, mereka boleh semakin bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di Elion Rayon Galaksi. Bapa, kami berdoa bagi para hamba-Mu dan juga para pengurus Rayon yang bersama-sama melayani di sana. Tuhan yang mempersatukan mereka sehingga mereka boleh sehati sepikir melayani Tuhan. Tuhan yang memakai mereka untuk boleh menjadi saluran berkat, membimbing setiap jemaat untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, supaya Tuhan juga menolong di dalam situasi apapun, termasuk situasi saat ini. Mereka boleh semakin dekat pada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang semakin dewasa. Segala persoalan yang ada yang menimpa mereka justru menempa iman mereka dan menguatkan mereka. Tuhan tolong umat-Mu di sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara, kita juga mau berdoa bagi pelayanan di Sekolah Kristen Elion. Kita tahu bahwa sekarang pada kondisi yang saat ini mereka tidak dapat melakukan proses belajar secara tatap muka, tapi harus secara online. Ada banyak kesulitan yang dihadapi. Mari kita doakan untuk para guru dan staf, supaya mereka boleh tetap setia, melakukan yang terbaik untuk mengajar murid-murid mereka, bukan hanya dalam pengetahuan, tapi juga di dalam kebenaran iman Kristen. Tuhan memberkati para guru dan staf, dan juga kita doakan para murid, sehingga mereka belajar, mempersiapkan diri untuk boleh dipakai Tuhan di masa yang akan datang, dan iman mereka juga boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang padamu. Kami juga bersyukur untuk keberadaan Sekolah Kristen Elion yang sudah Engkau pakai selama hampir 20 tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh tim pelayanan, mulai dari pengurus sekolah, demikian juga para guru dan staf. Tuhan kiranya memberkati seluruh pelayan Tuhan. Engkau yang mengaruniakan kesanggupan yang dari Tuhan.
khususnya dalam situasi belajar secara online saat ini, menjadi satu tantangan dan kesulitan bagi para guru. Tuhan tolong mereka, beri hikmat, beri kesanggupan untuk boleh dengan kreativitas yang dari Tuhan boleh mengajarkan apa yang harus mereka ajarkan. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui apa yang mereka sampaikan. Tuhan memberkati juga para murid sehingga mereka diberi tubuh yang sehat dan mereka juga diberi semangat untuk boleh belajar sekalipun secara online. Dan mereka bukan hanya diperlengkapi dengan pengetahuan untuk masa depan mereka, tapi mereka diperlengkapi dengan pemahaman iman sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir saudara, kita juga mau berdoa bagi pelayanan Yayasan Elion yang membawahi beberapa bidang pelayanan. Kita doakan untuk Poliklinik Elion supaya di tengah situasi ini mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan kesehatan yang boleh jadi berkat. Kita doakan juga untuk Elion Mandarin Course. Di tengah situasi ini mungkin ada banyak halangan, tapi Tuhan menolong mereka boleh mengajarkan bukan hanya bahasa Mandarin sebagai satu ilmu yang melengkapi anak-anak yang belajar, tapi juga melalui kesempatan itu mereka boleh bersaksi bagi Tuhan. Dan juga kita doakan untuk sekolah musik Elion yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi sarana memperlengkapi orang-orang yang boleh melayani Tuhan dalam bidang musik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami juga bersyukur kalau kami boleh mempunyai poliklinik yang boleh melayani masyarakat. Tuhan, sekalipun kecil dan terbatas, tapi kami bersyukur mereka boleh menjadi saluran berkat di dalam tugas mereka sehari-hari selama ini. Kami berdoa Tuhan melindungi para dokter, perawat, dan staf sehingga mereka juga diberi kesehatan yang baik dan mereka juga diberikan hati yang sukacita melayani masyarakat yang ada. Sehingga Tuhan, ketika masyarakat yang datang untuk berobat, mereka boleh melihat kasih Tuhan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pelayanan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Elion Mandarin Course yang sudah memulai kembali proses belajar secara online. Tuhan memberkati para guru sehingga mereka boleh mengajar dengan baik, dan demikian juga para siswa yang belajar. Tuhan juga memberikan kepandaian untuk mereka boleh belajar dan diperlengkapi dengan baik. Dan melalui Elion Mandarin Course juga kesaksian tentang nama Kristus boleh diberitakan kepada para murid. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa bagi sekolah musik Elion. Tuhan, kami bersyukur untuk sarana ini boleh memperlengkapi anak-anak Tuhan belajar musik dengan baik sehingga mereka boleh melayani Tuhan di gereja di mana mereka berada. Tuhan memberkati para pengurus, para guru dan staf dan semua murid-murid yang sedang belajar. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami bawa segala doa, permohonan kami ini kepada Engkau yang senantiasa berkenan mendengar doa kami. Karena kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu mari kita boleh bersama-sama berdoa untuk Departemen Misi, untuk GKA Elion, supaya Tuhan tetap pakai. Demikian juga untuk Elion Peduli. Mari kita boleh berdoa bersama-sama. Bapak dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk Departemen PI, yang Tuhan juga boleh tetap pakai, bahkan pada saat-saat seperti ini. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan, biarlah pada saat-saat seperti ini pun Tuhan masih boleh memakai gereja kami, untuk boleh memperlebar pekerjaan Tuhan. Pakailah kiranya untuk Departemen Misi ya Tuhan, berdoa juga untuk utusan-utusan Injil, yang Tuhan juga boleh pakai mereka untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Elion Peduli, biarlah ya Tuhan melalui Elion Peduli, gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dan jemaat, mari kita juga mau berdoa untuk Rayon Rungkut, dan juga untuk Pos PI Puri Surya Jaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Elion Rungkut ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur melihat anugerah penyertaan Tuhan yang masih boleh ada atas Rayon Rungkut ya Tuhan. Bersyukur juga untuk ibadah online di Rayon Rungkut yang boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk tahun ini dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Berdoa untuk semua pelayanan yang masih harus dikerjakan pada saat-saat seperti ini. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai. Berdoa juga kiranya melalui ibadah online Tuhan juga boleh memakai, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Sulaiman di dalam studinya.
Tuhan juga boleh memimpin, demikian juga untuk Pendeta Hendy dan juga penginjil John Vo yang boleh melayani di sana. Kami juga bersyukur untuk Pos PI Puri Surabaya ya Tuhan, yang Tuhan juga boleh pakai dengan sedemikian luar biasa. Bersyukur juga untuk ibadah online yang boleh berjalan dengan baik ya Tuhan hingga pada hari ini. Dan Tuhan juga boleh pakai dan sertai untuk pada tahun ini, juga untuk penginjil Obed sendiri, kiranya Tuhan yang boleh terus memakai dia, lebih heran untuk boleh melayani jemaat di Pos PI Puri Surabaya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sungguh bersyukur ibadah kita pada malam hari ini sekali lagi mengingatkan bahwa kita bukanlah sembarang pekerja. Karena kita adalah pekerja Tuhan. Pekerja-pekerja yang membawa kemuliaan bagi namanya. Mari kita naikkan sebuah pujian, kita nyanyikan pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Kita puji. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk para jemaat kita dalam memasuki tahun 2021 ini. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa berdiri meskipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menyerahkan akan anak-anak-Mu, yaitu jemaat Elion secara keseluruhan dalam tangan-Mu Tuhan. Memasuki tahun 2021 penuh dengan tantangan dan juga pertanyaan. Namun biarlah mereka sebagai orang-orang percaya yang mengenal firman Tuhan, mereka senantiasa berharap pada pertolongan, pimpinan dan juga kekuatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya bersandar kepadamu, kami bisa mendapat kekuatan. Hanya bersandar kepadamu Tuhan, kami bisa mengatasi semua permasalahan kami hadapi di tahun 2021 ini. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu senantiasa berserah kepada Tuhan, karena kami tahu di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan semuanya terjadi itu atas kehendak Tuhan. Bila kami senantiasa belajar untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami juga belajar bagaimana untuk mengerti karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mengerti akan kasih-Mu, mengerti akan penyertaan-Mu, mengerti akan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu.
Kami percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa menopang mereka, menuntun mereka dengan tangan kanan-Mu untuk membawa suatu kemenangan memasuki tahun 2021 ini. Masa depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami dan juga anak-anak-Mu. Bapak Ibu dan juga saudara kasih Tuhan, sekarang arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Percayalah, sandarlah padanya senantiasa, sebab ku percaya, karena rancangannya sempurna, ku dipimpin